Mari saya tanyakan sesuatu. Kapan terakhir kali Anda mengatakan sesuatu kepada seorang wanita yang benar-benar membuatnya bersinar, sesuatu yang membuatnya memandang Anda dengan kekaguman, rasa hormat, dan bahkan mungkin percikan ketertarikan? Jika Anda tidak ingat, atau jika Anda telah menggunakan kalimat-kalimat lama yang sama berulang-ulang, tetaplah bersama saya. Hai, dalam video ini, saya akan membagikan 6 pujian ampuh yang akan membuat Anda tak terlupakan bagi wanita. Ini bukan pujian biasa Anda, ini adalah pemicu emosional yang berbicara kepada keinginan terdalamnya, dan percayalah, ketika Anda menggunakannya dengan cara yang benar, Anda akan kagum dengan hasilnya. Masalahnya, kebanyakan pria benar-benar meleset dengan pujian. Mereka memilih hal-hal seperti, kamu terlihat cantik, atau gaun yang bagus, yang memang baik, tetapi itu dangkal. Masalahnya adalah pujian ini tidak membekas. Mengapa? Karena dia telah mendengarnya jutaan kali. Untuk membuat kesan yang abadi, Anda perlu fokus pada apa yang membuatnya unik. Wanita ingin merasa dilihat dan dipahami dengan cara yang melampaui sekadar penampilan. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda memperhatikan kepribadian, hasrat, dan bahkan kebiasaan kecilnya, Anda akan menonjol dari hampir semua pria lain. Dan Anda tahu, gagasan untuk melihat lebih dalam dan melihat sesuatu apa adanya, adalah sesuatu yang dipahami dengan baik oleh kaum Stoa. Alih-alih terjebak dalam permukaan, mereka fokus pada esensi, apa yang benar-benar penting. Jadi, ketika Anda memuji dia lebih dari sekadar penampilannya, Anda menyentuh sesuatu yang jauh lebih bermakna, sesuatu yang benar-benar akan berdampak. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan jika Anda siap untuk mengubah cara Anda menangani hubungan menggunakan kekuatan stoisisme. Setiap video adalah langkah menuju penguasaan pola pikir Anda dan membangun koneksi yang lebih kuat dan lebih bermakna. Mari langsung saja. Pujian pertama, kamu memiliki cara yang unik dalam memandang sesuatu. Anda mungkin berpikir, ya, itu terdengar cukup sederhana, bukan? Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, pujian ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dan ini bukan hanya tentang kata-katanya sendiri, tetapi tentang apa yang mereka wakili. Ketika Anda mengatakan ini kepada seorang wanita, Anda memberitahunya tanpa keraguan bahwa Anda menghargai pikirannya, perspektif uniknya tentang dunia. Dan jujur saja, kita semua ingin merasa bahwa pikiran dan pendapat kita penting, bukan? Terutama dalam hal sesuatu yang sedalam perspektif kita tentang kehidupan. Pujian ini menyentuh sesuatu yang kita semua dambakan, kebutuhan untuk dilihat dan dihargai lebih dari sekadar penampilan kita. Wanita, seperti orang lain, ingin merasa bahwa pikiran mereka sama pentingnya dengan penampilan mereka. Mereka ingin merasa pintar, berwawasan, dan yang terpenting, didengar. Jadi, lain kali dia berbagi pemikirannya, baik itu tentang buku yang sedang dibacanya, film yang baru saja ditontonnya, atau bahkan pendapatnya tentang sesuatu yang terjadi di dunia, berhentilah sejenak. Alih-alih mengangguk dan melanjutkan ke topik berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk benar-benar menghargai perspektifnya. Katakan sesuatu seperti, wow, itu cara pandang yang sangat unik. Aku belum memikirkannya seperti itu. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya memberinya pujian, Anda memberitahunya bahwa Anda melihatnya lebih dari sekadar wajah cantik. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargainya sebagai seseorang dengan pikiran yang dalam dan unik. Anda memberitahunya, hei, kamu seseorang yang pantas didengarkan, dan percayalah, itu terasa berbeda. Dan disinilah kita dapat mengaitkan sedikit stoisisme. Pikirkanlah, kaum Stoa mengajarkan kita pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan bagian dari itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain berpikir atau merasa, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Seorang Stoa akan mengatakan bahwa cara kita muncul dalam interaksi kita, kemampuan kita untuk menghargai orang lain apa adanya, ada dalam kendali kita. Dengan memberikan pujian yang melampaui pujian dangkal, Anda menunjukkan bahwa Anda mengenali kedalaman karakter orang lain, yang merupakan cerminan dari pemahaman dan pertumbuhan Anda sendiri. Dengan kata lain, Anda berdua mempraktikkan kebijaksanaan dan kebajikan, melihat melampaui penampilan dan menghargai esensi sejati seseorang. Jadi, lain kali Anda ingin menonjol dan membuat kesan yang nyata, jangan hanya melontarkan kalimat, kamu terlihat cantik. Alih-alih, cobalah untuk menghargai dia atas kualitas yang benar-benar menjadikannya dirinya. Percayalah, ketika Anda melakukan ini,
itu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Baiklah, mari kita bahas pujian nomor 2, ada sesuatu tentang energimu yang begitu memikat. Pujian ini benar-benar mengubah permainan. Mengapa? Karena ini bukan tentang penampilannya, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang getaran yang dia pancarkan, kekuatan tak terlihat namun benar-benar magnetis yang menerangi sebuah ruangan. Anda tahu perasaan itu ketika seseorang masuk dan tiba-tiba semuanya terasa sedikit lebih cerah. Itulah energinya yang bekerja, dan ketika Anda menarik perhatian padanya, Anda melakukan sesuatu yang kuat. Anda memberitahunya bahwa Anda memperhatikan kualitas yang tak berwujud ini yang menjadikannya dirinya. Begini, wanita, seperti kita semua, memiliki energi unik tentang diri mereka. Itu adalah cara mereka bergerak, cara mereka berbicara, dan cara mereka membuat orang lain merasa bahkan tanpa berusaha. Bisa jadi kehadirannya yang tenang yang langsung membuat orang merasa nyaman, atau antusiasmenya yang mengangkat seluruh suasana hati suatu kelompok. Mengenali energi ini menunjukkan bahwa Anda menghargainya apa adanya, bukan hanya bagaimana penampilannya. Dan inilah puncaknya, pujian ini langka. Tidak semua orang memperhatikan getaran halus namun kuat yang dibawa seseorang ke dalam ruangan, tetapi ketika Anda melakukannya, Anda tidak hanya memberinya pujian, Anda memberinya pengakuan atas sesuatu yang membuatnya, ya, dirinya. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah pesta atau pertemuan, dan di sana dia berdiri di seberang ruangan, tetapi alih-alih berfokus pada pakaian atau senyumnya, Anda mengamati betapa mudahnya dia membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman, bagaimana dia memiliki kemampuan alami untuk meredakan ketegangan atau membuat percakapan mengalir. Dan Anda, karena memperhatikan ini, berkata, "Kamu tahu, ada sesuatu tentang energimu yang begitu memikat. Kamu punya cara membuat segalanya terasa benar." Ketika Anda berbicara dari hati dan benar-benar bersungguh-sungguh, dia akan merasakan pengakuan itu sampai ke tulang-tulangnya, dan itu akan terasa berbeda. Ini bukan hanya komentar, ini adalah pengakuan tulus atas energi yang dia bawa ke setiap ruangan yang dia masuki. Sekarang, mari kita kaitkan ini kembali dengan stoicisme, karena ada lapisan yang lebih dalam di sini. Kaum Stoa, terutama Marcus Aurelius dan Seneca, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari melihat dunia dan orang-orang di dalamnya dengan jernih, tanpa terganggu oleh penilaian dangkal. Mereka percaya dalam memahami esensi segala sesuatu, dalam mengenali sifat sejati seseorang di luar penampilan luarnya. Ketika Anda memberikan pujian seperti ini, Anda melakukan hal itu. Anda mengakui bukan hanya penampilan luarnya, tetapi esensi keberadaannya, cara energinya membentuk dunia di sekitarnya. Ini adalah praktik, melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanpa terjebak dalam detail-detail superficial. Dengan cara yang sama, stoicisme mendorong kita untuk bertindak dengan kebajikan dan kebijaksanaan dalam semua interaksi kita. Pujian ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya bereaksi terhadap apa yang ada di depan Anda melihat dan menghargai kualitas yang lebih dalam yang mungkin diabaikan orang lain. Dan disinilah keindahan stoicisme muncul. Dengan mempraktikkan kesadaran semacam ini, dengan benar-benar memperhatikan orang-orang yang berinteraksi dengan Anda menunjukkan rasa hormat bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada diri sendiri. Anda melatih disiplin diri dalam cara Anda berkomunikasi, menawarkan sesuatu yang bermakna daripada komentar superficial. Anda mewujudkan kebajikan seperti yang diajarkan kaum Stoa kepada kita. Jadi, ketika Anda mengatakan, energimu memikat, Anda melakukan lebih dari sekadar memujinya. Anda melihat esensinya, menghargainya untuk semua yang membuatnya nyata, dan itulah yang membuat hubungan antara Anda berdua semakin kuat. Itulah jenis pengakuan yang didambakan orang, sesuatu yang melampaui permukaan, langsung ke hati. Dan ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya memperdalam hubungan Anda dengannya, Anda mempraktikkan sesuatu yang jauh lebih besar, kesadaran tulus, penghargaan sejati, dan kebijaksanaan untuk melihat orang sebagaimana adanya. Pujian nomor 3, kamu sangat bersemangat dengan apa yang kamu lakukan, itu menginspirasi. Semangat, itu adalah salah satu kualitas paling magnetis yang dapat dimiliki seseorang, dan itu bahkan lebih kuat ketika Anda mengenalinya dalam dirinya. Pikirkanlah, ketika dia berbicara tentang sesuatu yang membuatnya bersemangat, baik itu proyek, hobi, atau bahkan tujuan yang sangat dia yakini, dia berbagi bagian dirinya yang nyata dan mentah. Dan ketika Anda menarik perhatian pada hal itu, Anda tidak hanya memuji apa yang dia lakukan, Anda mengakui siapa dia. Bayangkan ini, dia berbicara tentang proyek terbarunya,
Suaranya penuh energi, matanya berbinar saat dia menjelaskan visinya. Mungkin itu adalah tujuan yang dekat di hatinya atau usaha kreatif baru yang sedang dia geluti. Alih-alih hanya mengangguk dan berkata, "Keren," cobalah berkata, "Kamu sangat bersemangat dengan apa yang kamu lakukan, itu benar-benar menginspirasi." Itu adalah pujian yang membekas. Ini bukan tentang tugas itu sendiri, tetapi tentang mengenali dorongan di baliknya. Anda melihat ambisinya, dedikasinya, jam-jam yang dia curahkan. Seolah-olah Anda memberikan anggukan kecil pada karakternya dan nilainya. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda mengagumi sisi dirinya ini, Anda mengatakan bahwa Anda menghargai bagian yang lebih dalam dari siapa dia, bukan hanya penampilan atau sifat-sifat dangkalnya. Dan disinilah stoicisme terikat dengan indah. Kaum Stoa menghargai hidup dengan tujuan, merangkul usaha, dan menemukan makna dalam setiap tindakan yang kita ambil, baik itu tugas kecil atau sesuatu yang besar. Ini tentang membawa integritas dan niat padanya. Dengan mengenali semangatnya, Anda mencerminkan prinsip-prinsip Stoa tersebut, mengakui bahwa tindakannya didorong oleh sesuatu yang bermakna dan berbudi luhur. Ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi perjalanan, usaha, dan nilai-nilai yang memicunya. Memuji semangatnya bukan hanya tentang membuatnya merasa baik saat ini, tetapi tentang menunjukkan padanya bahwa Anda melihat dan menghargai hal-hal yang benar-benar penting baginya, dan itulah fondasi untuk koneksi yang jauh lebih dalam daripada sanjungan dangkal. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya memujinya, Anda memberinya ruang untuk bersinar dengan cara yang paling otentik. Jadi, ketika Anda mengenali semangatnya, Anda memberitahunya bahwa Anda menghormati dorongannya, energinya, dan tujuannya, dan percayalah, itulah yang membuat Anda tak terlupakan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, jika Anda menikmati ini sejauh ini, saya ingin mendengar dari Anda di komentar. Apa pujian paling kuat yang pernah Anda berikan atau terima? Tinggalkan komentar dengan jawaban Anda di bawah dan mari kita mulai percakapan tentang apa yang benar-benar berdampak dalam hal pujian. Mari kita kembali ke pembahasan. Pujian nomor 4, kamu membuat semua orang di sekitarmu merasa sangat nyaman. Pujian ini sangat berharga karena menyentuh sesuatu yang sangat bermakna, yaitu bagaimana dia membuat orang lain merasa. Pikirkanlah, dalam situasi sosial apapun, seringkali wanitalah yang memikul beban emosional. Merekalah yang memastikan tidak ada yang merasa tersisih, yang menyatukan orang, dan menciptakan suasana di mana semua orang merasa nyaman. Dan ketika Anda menyadari itu, ketika Anda meluangkan waktu untuk menghargai kemampuan alaminya untuk membuat orang lain merasa nyaman, itu sangatlah kuat. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah pesta, mungkin dengan sekelompok orang yang tidak terlalu Anda kenal. Beberapa agak malu, beberapa diam di sudut, tetapi kemudian ada dia. Dialah yang dengan mudah membuat semua orang berbicara, yang menarik seseorang ke dalam percakapan, yang membuat bahkan orang yang paling pemalu merasa dilihat dan didengar. Anda melihat bagaimana dia bergerak di ruangan, membuat orang tersenyum, membuat mereka merasa nyaman bahkan tanpa berusaha. Itu bukan kebetulan, dia memiliki kemampuan unik untuk terhubung dengan orang pada tingkat yang dalam, dan ketika Anda menyadarinya, jangan hanya menyimpannya untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk mengatakan, "Aku suka bagaimana kamu membuat semua orang merasa nyaman," itu adalah bakat yang sangat istimewa. Ini lebih dari sekadar pujian, ini adalah pengakuan atas kecerdasan emosionalnya, kebaikannya, kemampuannya untuk menyatukan orang dan membuat mereka merasa aman. Anda tidak hanya memperhatikan tindakan luarnya, tetapi juga perhatian dan niat di baliknya, dan percayalah, itu membuat dampak yang sangat besar. Disinilah pola pikir Stoa berperan. Kaum Stoa percaya pada kekuatan kebajikan seperti kebaikan, empati, dan kasih sayang. Mereka memahami bahwa hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita membuat mereka merasa, adalah salah satu aspek terpenting dalam menjalani kehidupan yang memuaskan. Dengan mengenali kemampuannya untuk membuat orang merasa nyaman, Anda mencerminkan nilai-nilai Stoa tersebut. Anda mengakui kesadaran emosionalnya dan energi positif yang dia bawa ke dunia, yang berakar pada pemahaman yang mendalam tentang orang lain dan nilai hubungan manusia. Pujian ini juga tentang melihat kekuatannya dengan cara yang lebih halus. Wanita tidak selalu harus berteriak atau bersikap tegas untuk menjadi kuat. Terkadang, kekuatan tenang yang datang dari membuat orang merasa aman dan diterima sama kuatnya, bahkan mungkin lebih. Ketika Anda menyoroti ini, Anda menunjukkan padanya bahwa Anda melihatnya apa adanya, bukan hanya di permukaan,
tetapi juga kedalaman karakternya. Ketika Anda memperhatikan dan mengakui sisi dirinya ini, Anda tidak hanya memuji tindakannya, Anda mengakui kecerdasan emosional yang mendorong tindakan tersebut. Anda memberinya ruang untuk merasa dihargai atas kualitas tak berwujud yang membuatnya luar biasa, dan percayalah, dia akan mengingatnya. Jadi, lain kali Anda melihatnya menerangi sebuah ruangan atau membantu seseorang merasa lebih nyaman, beritahu dia betapa Anda mengagumi bakat istimewa itu. Itu akan memperdalam hubungan Anda dan menunjukkan padanya bahwa Anda menghargai kualitas yang paling penting, dan itulah, teman saya, bagaimana Anda benar-benar menonjol. Pujian nomor 5, aku suka betapa autentiknya dirimu. Pujian ini sepenuhnya tentang sesuatu yang benar-benar langka di dunia saat ini, autentisitas. Mari kita hadapi, di dunia di mana filter media sosial, ekspektasi, dan persona sempurna adalah norma, menjadi diri sendiri bisa terasa seperti seni yang hilang. Tetapi ketika Anda bertemu seseorang yang tanpa malu-malu menjadi dirinya sendiri, yang tidak mencoba untuk menyesuaikan diri atau berpura-pura menjadi orang lain, itu adalah angin segar. Itu magnetis, dan ketika Anda mengenali itu dalam dirinya, ketika Anda benar-benar memperhatikan bagaimana dia merangkul keunikannya, selera humornya, kejujurannya yang mentah, saat itulah Anda benar-benar bisa membuatnya merasa dilihat. Bayangkan ini, Anda berbicara dengannya dan dia hanya menjadi dirinya sendiri, tanpa kepura-puraan, tanpa mencoba membuat kesan, tanpa menyunting diri. Mungkin dia melontarkan lelucon yang agak nyeleneh atau berbagi sesuatu yang sangat pribadi dengan Anda, tanpa filter. Anda dapat mengatakan bahwa dia nyaman dengan dirinya sendiri, dan kepercayaan diri itu menular. Itulah hal yang menonjol di antara lautan orang yang terus-menerus mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Dan ketika Anda meluangkan waktu untuk mengenali autentisitas itu, dia akan merasa seperti telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya apa adanya, bukan beberapa versi yang dia rasa tertekan untuk menjadi. Ketika Anda mengatakan sesuatu seperti, aku suka betapa autentiknya dirimu, itu bukan hanya pujian, itu adalah pernyataan kekaguman. Itu adalah anggukan pada keberaniannya untuk menjadi tulus bahkan ketika masyarakat sering mendorong orang untuk menyesuaikan diri. Anda tidak hanya menunjukkan perilakunya, Anda mengakui kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap setia pada dirinya sendiri di dunia yang selalu mencoba menjual sesuatu yang berbeda padanya, dan itu sangat kuat. Disinilah stoicisme terikat dengan indah. Kaum Stoa, terutama tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, semuanya tentang merangkul siapa diri kita sebenarnya, kekuatan kita, kekurangan kita, kemanusiaan kita, dan tidak bersembunyi di balik fasad atau mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Mereka memahami bahwa hanya dengan merangkul autentisitas kita dapat menjalani kehidupan yang berbudi luhur dan damai. Stoicisme mengajarkan kita bahwa dengan menerima diri kita sendiri dan orang lain apa adanya, tanpa tekanan untuk terus-menerus menjadi lebih baik di mata masyarakat, kita dapat menemukan kebebasan sejati. Dengan cara tertentu, mengenali autentisitasnya selaras sempurna dengan prinsip-prinsip kebajikan Stoa. Ini tentang menghargai seseorang untuk esensi siapa mereka tanpa penilaian atau perbandingan. Dengan memberinya pujian ini, Anda menegaskan kepercayaan dirinya, menunjukkan bahwa Anda menghargai kekuatan batinnya, dan percayalah, itulah sesuatu yang akan dia pegang teguh. Pikirkan seperti ini, kita hidup di dunia yang terus-menerus mencoba membentuk kita menjadi sesuatu yang lain, tetapi seseorang yang benar-benar autentik seperti angin segar di kota yang berasap. Ketika Anda menunjukkan padanya bahwa Anda memperhatikan dan menghargai autentisitasnya, Anda tidak hanya memujinya, Anda merayakannya karena memiliki keberanian untuk menonjol dan hanya menjadi dirinya sendiri. Jadi, lain kali dia melakukan atau mengatakan sesuatu yang tanpa malu-malu adalah dirinya, beritahu dia betapa Anda mengaguminya. Itu adalah salah satu pujian paling tulus yang dapat Anda berikan dan salah satu yang akan beresonansi dengannya untuk waktu yang lama. Lagi pula, di dunia yang penuh dengan topeng, autentisitas adalah harta yang sebenarnya. Pujian nomor 6, kamu punya cara membuat segalanya terasa lebih menyenangkan. Ini bukan hanya pujian umum, ini adalah pujian yang langsung menuju inti dari apa yang membuat kehadirannya begitu istimewa. Ketika Anda mengatakan ini kepada seseorang, Anda menghubungkan energi dan getaran mereka dengan emosi yang mereka timbulkan pada Anda dan orang-orang di sekitar mereka. Ini tentang mengenali percikan yang dia miliki, yang mengubah sesuatu yang sederhana seperti malam yang tenang menjadi malam yang penuh tawa dan makna.
Mungkin itu cara dia berbagi pemikirannya dengan antusiasme yang begitu besar atau bagaimana tawanya begitu menular sehingga membuat orang lain merasa nyaman. Pikirkan momen seperti ini dalam hidup Anda sendiri. Mungkin Anda mengalami hari yang normal dan dia melakukan atau mengatakan sesuatu yang benar-benar mengubah energi, membuat segalanya lebih cerah dan lebih berkesan. Dengan menunjukkan hal ini, Anda menunjukkan padanya bahwa dampaknya tidak hanya diperhatikan, tetapi juga sangat dihargai. Dan yang membuat ini lebih kuat adalah bahwa itu melampaui kekaguman dangkal. Anda tidak hanya memuji penampilannya atau sesuatu yang sementara, Anda menghargai kualitas tak berwujud yang membuatnya tak tergantikan. Sekarang, jika kita mundur selangkah dan mempertimbangkan ini melalui lensa stoisisme, ada sesuatu yang mendalam di sini. Kaum Stoa sering berbicara tentang bagaimana kehadiran dan karakter kita memengaruhi dunia di sekitar kita. Marcus Aurelius menulis tentang bagaimana kita semua memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada harmoni kehidupan yang lebih besar melalui tindakan dan energi kita. Ketika Anda mengatakan kepadanya bahwa dia membuat segalanya terasa lebih menyenangkan, Anda mengakui bahwa dia mewujudkan prinsip Stoa ini dengan caranya sendiri. Energinya menciptakan efek riak, meningkatkan pengalaman orang-orang di sekitarnya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Itu adalah hadiah yang langka dan indah. Jadi, ketika Anda menatap matanya dan berkata, kamu punya cara membuat segalanya terasa lebih menyenangkan, Anda melakukan lebih dari sekadar memberinya pujian, Anda menciptakan momen hubungan yang tulus. Anda memberitahunya bahwa esensinya yang unik adalah sesuatu yang Anda perhatikan dan hargai, dan izinkan saya memberitahu Anda, pengakuan semacam itu tak terlupakan. Itu memperdalam ikatan Anda dan memberitahunya bahwa dia dihargai bukan hanya untuk apa yang dia lakukan, tetapi untuk kegembiraan dan kegembiraan yang dia bawa ke dalam hidup Anda. Sekarang, inilah kuncinya, penyampaian adalah segalanya. Jika pujian Anda terdengar dipaksakan atau palsu, mereka tidak akan memiliki efek yang sama. Anda perlu mengatakannya dengan makna, tatap matanya, bicaralah dengan percaya diri, dan biarkan dia merasakan ketulusan di balik kata-kata Anda. Semakin nyata Anda, semakin kuat pujian Anda. Jadi, inilah tantangan Anda, pilih salah satu dari pujian ini dan cobalah minggu ini, tetapi jangan terburu-buru. Tunggu saat yang tepat ketika terasa alami. Ketika Anda melihat matanya berbinar, Anda akan tahu Anda telah berhasil. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan tekan tombol notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.